Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I said pick him out again free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam konteks sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia beserta contohnya. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bahasa pengantar. Digunakan dalam berbagai lembaga pemerintahan, pendidikan, dan media massa. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi dan bertukar informasi antar individu. Contohnya, percakapan sehari-hari, surat menyurat, atau media sosial. Yang kedua, fungsi pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam sistem pendidikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Contohnya, pengajaran matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya menggunakan bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia merujuk pada variasi bahasa yang digunakan dalam konteks yang berbeda, tergantung pada situasi, tempat, dan audiens. Ragam ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ragam formal. Digunakan dalam situasi resmi seperti dalam dokumen, presentasi, atau acara formal. Contohnya, dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam rapat yang akan diadakan pada tanggal 5 Oktober 2024. Yang kedua, ragam ilmiah. Digunakan dalam konteks akademis atau penelitian dengan istilah yang tepat dan jelas. Contohnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas. Ejaan adalah cara penulisan kata-kata dalam suatu bahasa sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Ejaan penting untuk memastikan komunikasi yang jelas dan tidak membingungkan. Contoh ejaan yang benar: saya, bukan SYE. Tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam tulisan untuk membantu pembaca memahami struktur dan intonasi kalimat. Tanda baca juga membantu menghindari kebingungan dalam interpretasi. Contoh yang pertama, titik menandakan akhir kalimat. Contohnya, saya pergi ke pasar. Yang kedua, koma digunakan untuk memisahkan elemen dalam kalimat. Contohnya, saya membeli apel, jeruk, dan pisang. Yang ketiga, tanda tanya menandakan kalimat tanda tanya. Apakah kamu sudah makan? Diksi adalah pemilihan kata atau istilah yang digunakan dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Diksi yang baik dapat mempengaruhi makna, nuansa, dan kejelasan yang ingin disampaikan. Pemilihan diksi yang tepat juga dapat menciptakan keindahan dalam bahasa. Contoh yang pertama, diksi formal. Pada hari ini kami menyelenggarakan acara seminar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta. Yang kedua, diksi informal. Hari ini kita ngadain seminar biar semua tahu lebih banyak. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan informasi dengan jelas, padat, dan langsung. Kalimat ini menggunakan kata-kata yang tepat dan menghindari ambiguitas, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif: jelas, tidak menimbulkan kebingungan. Yang kedua, singkat, menggunakan kata-kata yang ekonomis. Yang ketiga, tepat, menggunakan istilah sesuai dengan konteks. Yang keempat, struktur yang baik, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh kalimat efektif: buku yang ada di atas meja itu adalah buku yang saya pinjam dari perpustakaan. Maka kalimat efektifnya, buku di atas meja adalah pinjaman dari perpustakaan. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang berkaitan dan membahas satu pokok pikiran atau ide. Paragraf biasanya terdiri dari kalimat utama yang diikuti oleh kalimat pendukung untuk menjelaskan atau mengembangkan ide tersebut. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa dengan detail sehingga pembaca dapat membayangkan dengan jelas. Contohnya, di tengah taman terdapat sebuah pohon mangga yang besar.
daunnya rimbun dan buahnya berwarna kuning kehijauan, menggoda siapa saja yang melintas. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi menjelaskan suatu informasi atau konsep dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca. Contohnya, sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Masing-masing jenjang memiliki kurikulum dan tujuan yang berbeda.